Sebuah indah penerang kehidupan, nasihat mengandung hikmah keislaman yang akan disampaikan oleh beliau, pengasuh Pondok Pesantren Oraji, Sleman, Yogyakarta, kepada sahibul fadilah wal karamah al-alim al-allamah Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, bapak-bapak guru, para ustadz ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara yang saya banggakan. Iki kon ngaji apa kon mangan? Serta kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka wisuda tahfidz Quran ugi khataman Alfiyah Ibnu Malik ingkang mapan wonten kampung Banjarjo, Kota Metro. Begitu saya dikhabari wafatnya seorang ulama besar, Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, setengah 8 pagi saya dapat kabar dari Makkah, Gus Miftah, Mbah Maimun kritis. Waktu itu saya tidak percaya. Semua mengatakan yang dari Mekah minta doa untuk Mbah Mun, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Jam 8 saya sudah dikhabari Mbah Mun meninggal dunia. Saat itu saya menangis. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut kembang dari panggung. Wabeh di pinggir ke, suwe-suwe engko tamune ya kon pinggir kabeh. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari alam dunia sekaligus, tetapi Allah mencabutnya pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil para ulama-ulamanya. Artinya apa? Dunia ini semakin lama semakin tua. Kenapa? Karena Allah mulai memanggil ulamanya satu demi satu. Maka begitu dikabari beliau meninggal, saya menangis. Karena disebutkan oleh Rasulullah, man lam yahzan bi baudil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut termasuk golongan orang munafik. Apalagi yang meninggal sekelas Mbah Mun. Bapak Ibu, saya kasih betapa dahsyatnya meninggalnya Mbah Mun.
Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah seperti Mbah Mun. Maka ketika kemarin saya pulang dari Afrika, dari Aljazair, saya masuk rumah sakit, dokter bilang sama saya, Gus, harus opnam seminggu di rumah sakit. Kenapa dokter? Gus Miftah sudah terlalu capek, bodinya sudah terlalu capek, tolong ke rumah sakit opnam. Saya jawab tidak. Alasannya apa? Rasulullah pernah mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Sesungguhnya Allah itu akan mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka kenapa saya tidak berhenti ngaji? Karena saya berharap dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kan keren, saya ngaji di metro, tahu-tahu Israel datang, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya. Oleh malaikat yang dicari saya yang mati tukang syuting, kan bisa saja. Wong mati itu kan nggak pernah tahu kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya. Ada pengajian berdiri dekat son, mati keblekan son yono. Salah sendiri, yang lain duduk, kenapa kamu berdiri? Wis tuwa kemayu. Ini duduk, bahkan enggak, ini pakai tikar enggak? Enggak. Orang-orang yang duduk tanpa tikar pulang dari pengajian, insya Allah little body. Apa itu little body? Silite gatel kelebon wedi. Wis diamin ke luput. Mbah Mun itu saya mencatat ada 4 fakta. Berapa Bu? 4. Coba dilihat jari saya, akiknya baru. Pamer, copot, dikira pamer. Semoga ketinggalan mbahmu. Pakai lagi. Pengajian amplopnya nggak jelas, kehilangan akik aku. Malah muka-muka ketinggalan. 4 fakta. Yang pertama, Mbah Mun itu mencintai kota Mekah. Beliau pernah belajar di kota Mekah. Dan Anda tahu, Mbah Mun diambil oleh Allah tempatnya di kota Mekah. 1. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, Allah akan memanggil seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Allah memanggil Mbah Mun dalam keadaan berhaji. Kenapa? Karena seumur hidupnya Mbah Mun itu tiap tahun berangkat haji. Anda tahu usia Mbah Mun berapa? 90 tahun. Tahu berapa kali beliau naik haji? 70 kali. Maka layak kalau kemudian Allah memanggil Mbah Mun dalam keadaan berhaji. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan bisa haji. Kalau cuman amin tok, yakin gak berangkat? Yang daftar saja belum berangkat, apalagi yang amin. Mbah Mun menghormati hari Selasa. Rata-rata pondok pesantren di Indonesia itu libur hari Jumat, di tempatnya Mbah Mun libur hari Selasa. Dan Allah memanggil beliau pada hari Selasa. Yang keempat, Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Dan Anda tahu, Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Di mana? Di pemakaman Ma'la di kota Mekah. 4 hal. Mencintai kota Mekah, meninggal di kota Mekah. Beliau biasaan haji, meninggal pas haji. Beliau menghormati hari Selasa, meninggal hari Selasa. Beliau mencintai Siti Khadijah, dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Apakah ini tidak sangat indah?
meninggal sesuai dengan keinginannya. Maka Mbah Mun dulu pernah mengatakan, pengen melihat kemuliaan seseorang, lihatlah ketika meninggalnya. Baru jadi lurah belum tentu mulia matinya, belum tentu Pak Lurah, belum tentu. Maka apa? Kenapa Mbah Mun dimuliakan oleh Allah? Karena hatinya Mbah Mun hanya bersandar kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada jabatan. Jadi lurah di Metro berapa lama sih? Berapa tahun Pak Lurah? 6 tahun. Pengen jadi lurah selama-lamanya Pak Lurah? Mau jadi wali kota Metro paling pol 5 tahun, kepilih 2 kali 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Mudah-mudahan selamat semua, amin. Nggak ada yang lama. Mau bersandar kepada kecantikan, nggak lama, usia 40 tahun sudah luntur kecantikan. Dulu umur 20 tahun, bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. 40 tahun STNK, setengah tua yang kewer-kewer. 50 tahun STMM, setengah tua meh mudar. Nggak lama. Iki suwe-suwe aku mau angkat lo malah nunggu. Makanya mas-mas kalau cari istri pengen awet, jangan cari istri yang kaya. Jangan cari istri yang cantik, karena kecantikan itu tidak awet. Kalau kamu pengen nikah sama istri yang awet, nikahlah dengan istri yang jelek, karena jelek itu awet, dari kecil sampai mati tetap jelek. Saya mau tanya sama laki-laki ini, kalau anda disuruh milih mana? Istri yang pinter apa istri yang goblok? Pinter, satu. Yang kedua, anda pilih mana? Istri yang manut apa istri yang bantah? Manut. Mohon maaf, kalau anda pilih istri yang manut berarti anda harus milih istri yang goblok. Karena kalau istri itu pinter biasanya kakean ngeyel, biasanya jilbabnya abang biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Jangan bersandar kepada apapun di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Bersandar kepada kekayaan gak akan lama, harta bisa habis. Contohnya Korun, seberapapun harta banyak yang dia miliki habis. Mbah saya itu kaya 7 keturunan, persoalannya saya keturunan ke-8, gak kebagian Pak, habis. Mau bersandar kepada apa? Ketampanan gak lama, kecantikan gak lama. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, dikatakan di dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu percayakan, kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Allah. Tapi juga tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dan kamu sandarkan permintaanmu kepada kemampuanmu. Kalau kita bersandar kepada manusia, kecewa. Saya bersandar kepada panitia, kecewa. Kenapa? Minumnya nggak datang-datang, kecewa saya. Kan aku haus. Ini contoh betapa kemudian kita nggak boleh bersandar kepada manusia. Contoh tapi nyata.
Saya kasih contoh betapa kemudian ketika kita bersandar kepada Allah akan ringan adanya. Bu, suamimu itu milikmu atau miliknya Allah? Yang kencang, milikmu apa miliknya Allah? Allah. Berarti Anda tidak boleh marah kalau suaminya menikah lagi. Kan milik Allah, sekedar titipan dari Allah. Toh nggak diminta, cuman dibagi. Kalau istri saya nggak ada masalah, barisan para pembawa wedang, bocah telu ireng kabeh. Trio kuek-kuek. Nah, cah telu kok ireng kabeh iki. Kowe meh kendat to kowe. Ini saya panggil trio Irma. Apa itu Irma irenge? Masya Allah. Mohon maaf, saya mau tanya, kalau badoknya kandel itu kambil apa degan? Ini berarti kambil apa degan? Kambil. Gila tak umbe mulai silitku kereminan. Kopi. Ini kopi apa kopi susu? Kopi. Apa bedanya kopi dengan kopi susu? Beda. Kalau kopi itu ngajak melek, tapi kalau kopi susu bahaya. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu, saya akali. Kopi ini tak umbe, susu ini tak jakeli. Saking seringnya saya ngopi, saya itu ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Iklan kopi itu nggak ada yang bener. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi itu gulua, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Iklan tuh yang jujur cuman satu, iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Ya. Nggak percaya, ayo buka. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu itu kepada Tuhanmu. Coba kita lihat, apa sih yang nggak mungkin bagi Allah, Bapak Ibu? Coba, Allah mampu kok menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya siapa? Sa'labah. Sa'labah itu miskin banget. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang. Kelasnya pokoknya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Berkali-kali seperti itu, akhirnya ditegur oleh Rasulullah. Kenapa sih kalau kamu habis sholat gak pernah wiridan, langsung pulang? Apa jawaban Sa'labah? Saking miskinnya Sa'labah, beliau menjawab, Rasulullah, pakaian kami sama istri itu cuma satu tok. Kalau aku nggak segera pulang, maka istriku tidak bisa menggunakan pakaian ini. Coba, pakaiannya cuma satu, gantian dengan istrinya. Didoakan oleh Rasulullah, Sa'labah kamu saya doakan jadi orang kaya. Anda tahu, Sa'labah jadi juragan orang kaya. Artinya apa? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Maka hari ini kamu yang merasa miskin, kalau ada Allah di dalam hatimu, enteng. Enteng. Tapi juga sebaliknya, Allah mampu menjatuhkan orang kaya di raja menjadi orang terhina. Siapa contohnya? Korun. Habis
maka jangan bergaya. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa? Daud, cuman tukang ngarit, perang sama Raja Jalut, menang, dia jadi raja. Tapi juga sebaliknya, Allah mampu menjatuhkan kekuasaan sang raja di raja. Siapa? Fir'aun. Fir'aun tuh hidupnya kurang apa sih? Semuanya dicukupi oleh Allah. Fir'aun itu senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Makanya kalau ada orang metro kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, lumrah. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Saya curiga kalau ada orang metro punya uang terus, gak pernah punya utang. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun tuh nggak keren nih? Fir'aun itu kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya, air hujannya. Wow. Makan sambel yang mules bukan perutnya, sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Fir'aun itu ada cerita di dalam kitab Tazkiratul Aulia itu. Fir'aun itu pernah sililitan, marah. Akhirnya Allah ngutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikatnya tanya, kenapa mulutnya Fir'aun harus saya dandani? Dandanono sing rapi malaikat, mosok ngaku Gusti Allah cangkeme kok sililitan. Fir'aun. Dan Allah dengan mudahnya menjatuhkan seorang Fir'aun. Bahkan Allah mampu Bapak Ibu menjadikan seorang perawan ting-ting, belum pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi ingat ibu-ibu metro, anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anakku koyo Maryam, nopo randuwe bojo meteng. Kalau itu ora koyo Maryam, tapi diuntal codot. Dicodote kuwi rupa-rupa codot. Hati-hati ya, perempuan sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya suami, nggak punya anak, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya apa? Nyonya. Yang paling rumit nomor 3, punya anak tapi nggak punya suami. Namanya apa, Bu? Bukan nyonya, bukan. Yang pertama nggak punya anak, nggak punya suami, namanya nona. Yang kedua punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang ketiga punya anak, nggak punya suami, namanya nyah-nyoh. Dan ini sering saya dapatkan di kota-kota besar. Di pondok saya ada datang anak SMA sama ibunya, Gus tolong carikan anak saya suami. Kenapa, Bu? Anak saya meteng. Loh, meteng kok cari suami? Yang menghamili siapa? Tanya sendiri sama anaknya. Dek, kamu hamil? Ya. Yang menghamili siapa? Saya nggak tahu, Kiai. Kok bisa? Nggak tahu. Lah gimana caranya? Wong bareng-bareng. Ya Allah, langsung mumet ndasku. Sekarang maunya apa? Tolong carikan anak saya suami. Siapapun yang mau silahkan, nggak perlu cari pekerjaan, nanti tak kasih uang. Saya bilang ya susah, Bu, wong anaknya bar diuntal codot kok dikasih orang. Apa jawaban ibunya? Kalau nggak ada yang mau, tolong anak saya dinikahi Gus Miftah saja. Matamu. Kiai diwenehi bekas codot kan danco. Makanya adik-adik kimcil, hati-hati ya, dijaga. Kalau kamu cari calon suami, carilah banser. Keren. Pertanyaannya, kenapa harus banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Gak usah pacaran-pacaran, nanti kayak Maryam. Ya kalau Maryam dikehendaki oleh Allah, lah kamu kan medeni, mendem apa? Mendem cambah. Saiki kok utak-utake ngopo ta iki? Ketoke iki codote ketoke.
Kamu YouTuber. Bagi para YouTuber boleh posting pengajian Gus Miftah, tapi jangan merubah judul. Kadang-kadang pengen penontonnya banyak, bikin judul semaunya. Disurvei sama orang-orang medsos Bu ya, berapa miliar uang yang dimakan oleh para YouTuber hasil dari postingan pengajian Gus Miftah. Tapi kadang-kadang ngawur, judulnya provokatif. Gus Miftah nantang Gus Nur. Nantangku ki kapan? Saya cuman bilang daripada ribut-ribut mbok sekali-kali ngaji bareng. Nggak usah kitab macem-macem deh, Aqidatul Awam saja, ayo. Kan keren. Langsung merasa ditantang misuh-misuh, dasar Gus telek katanya. Saya nggak pernah marah. Saya lebih suka dibilang Gus telek daripada roti. Apa bedanya telek sama roti? Telek itu kalau sudah jadi telek pitik sak piturute ada manfaatnya untuk memupuk tanaman, tanduran dan lain-lain. Kalau jadi roti malah nggak asik, soalnya apa? Dipangan mong dadi tai. Wi YouTuber rungokno kupingmu. Nggawe judul provokatif. Saya guyon soal poligami, langsung judul YouTube-nya apa? Gus Miftah menikah lagi. Belum, baru niat. Aku ngerti gue mau njaluk duit melalui sholawat. Yora, rasa ngatur-ngatur. Aku sih ngerti. Rasa salaman barang. Paling tulisannya mohon maaf Kiai, nanti mau ada serban keliling. Mohon dikondisikan waktunya. Ya para. Lah iya ge wis kono, aku ngerti kok. Kiai diatur-atur. Ya salaman tok kono gek minggat. Apa meneh? Lah yo ngerti aku mau ngono kuwi to. Iya mbak wis. Mbak sekali-kali nyawer. Wis. Iki engko tak isu ping 7 nganggo pasir. Ya sik kono. Muga-muga bojomu ayu. Rondo anak 15. Pengajian nembe mulai kok cerewet infak kowe. Mbok yo sabar to, Bro. Kowe iki ngundang aku ngaji kon ceramah apa kon golek duit? Kabeh mbahmu ya ngono wis tuwa jilbabe pink. Oh alah. Jijiki. Ini jangan-jangan saya pakai ya pink. Sallu ala Nabi Muhammad. Seweger hawane nggih serem. Angine Masya Allah sepoi-sepoi. Moga-moga nggambarke segere teng swarga. Amin. Ning wong kene pengajian nyuwan teh kok. Pengajian ngarep dhewe sikile ngene iki ya ana. Ya Allah, ya Allah. Sing diselonjorke ya ana. Wi, ya Allah. Jane ya ora apa-apa mok selonjorke mung aku batin. Apa orang rumangsane tungkake mlethek-mlethek. Jijiki. Kaya ngene celukane mamah. Mama kok tungkake meletek-meletek. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah punya kuasa enteng. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh deh, perjalanan Gus Miftah saja. Coba Anda lihat, 5 tahun yang lalu saya itu sudah diminta oleh media televisi berbagi acara tentang pengajian Gus Miftah di dunia malam dan di lokalisasi. 5 tahun yang lalu. Tapi semua tawaran TV saya tolak.
Sehingga mbak-mbak PSK yang ikut saya ngaji ini bertanya-tanya, Abah kenapa tidak mau dimasukkan acara TV? Waktu itu jawaban saya sederhana, nak, kalian harus tahu Allah itu menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tetapi untuk mengenalkan Allah kepada yang belum kenal. Maka saya tolak. Tapi ketika kemudian Allah menghendaki pengajian saya dilokalisasi dan di dunia malam dilihat oleh orang, gampang kok. Setahun yang lalu saya pengajian di kafe Bali di hadapan 400 sampai 500 mbak-mbak LC. LC itu purel lah, perempuan rela diusel-usel, yang bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa pekerjaan mereka? Mewarnai apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Salah satunya siapa? Pak Lurah. Saya bilang waktu itu Pak Lurah di hadapan anak-anak itu, kalian pengen gak rezekinya lancar? Mau. Kalian pengen gak mendapatkan rezeki yang lebih banyak? Mau. Saya bilang dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Maka kalau kalian pengen mendapatkan dunia seisinya, gampang, sebutlah nama Muhammad. Sebutlah nama Muhammad. Dengan cara apa? Bersolawat. Saya bilang, mau gak kalian bersolawat? Mau. Sebagian anak-anak ini sudah dalam keadaan pengaruh alkohol alias mabuk. Akhirnya mereka saya ajak solawat, sholatullah. Ada yang ngambil video itu. Langsung mohon maaf, saya pengajian di kafe itu Kamis sore, Kamis malam saya terbang ke Semarang, pengajian di Semarang Kudus. Hari Sabtu saya pulang ke pondok, pengajian rutin di pondok. Hari Minggu saya berangkat ke Tasikmalaya. Hari Senin pagi saya pulang kalau nggak salah. Di rumah sudah penuh wartawan. Gara-gara apa? Malam Senin pengajian saya di kafe diposting di sebuah akun Instagram. Namanya apa? Lamtur, Lambe Turah. Yang nonton 3 juta orang. Komentarnya berapa? 150.000 komentar. Kontroversi, tapi rata-rata menyalahkan pengajian saya di sana karena bareng mbak-mbak seksi. Saya lihat yang komentar, waduh, penista agama. Ada yang mengatakan apa? Penjual agama, pengajian yang memalukan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, begitu saya lihat yang ngasih jempol atau like lebih dari 300.000. Artinya apa? Kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Kamu harus paham, karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Kalau jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Versi jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Mong dibatin, akhirnya baduke jerawat tok. Contohnya banser. Santai blo. Kalau kamu dibully, dasar jomblo, kamu jawab, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tetapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Ngono. Tapi ya masak giding. Kenapa? Nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan, nak? Blo, jomblo, santai saja. Malah marah-marah. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ngono Pak Lurah, itu ilmu percodotan. Akhirnya apa? Dibully macem-macem, sampai satu ketika saya banyak mendapatkan undangan acara televisi. Saya seleksi,
yang bermutu saya mau datang, yang lebay saya tidak mau datang. Akhirnya saya wawancara di TV oleh kiai galak, Pak. Ada kiai ditanya, apa pendapat Ustadz tentang pengajian Gus Miftah di dunia malam? Jawabannya ngeri, Bu. Itu memalukan, menjual dan menista agama. Saya langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah, kok wong iki cangkeme atos men, ya Allah. Delalah bojoku malah manut, nyoh lusen meneh. Bojoku dhewe ngapa? Jomblo ngelus apa? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Akhirnya saya ditanya, apa respon Gus Miftah ketika pengajian Anda di dunia malam dianggap memalukan? Jawaban saya waktu itu apa, Bapak Ibu? Kalau pengajian saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana orang yang melihat maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Apa bocah-bocah kuwi kira gelem ngaji? Gelem, tapi kesempatannya nggak ada. Mereka juga kangen dengan Allah, tapi nggak ada yang mau datang. Maka Pak, semua zona masyarakat yang orang lain tidak mau masuk, saya masuk, Pak. Saya punya jamaah PSK itu jumlahnya 700. Saya punya jamaah anak-anak pemandu karaoke LC di Jogja itu jumlahnya 1000 lebih, di Jakarta ribuan. Saya punya komunitas pengajian banci 400 orang. Banci lo tak openi. Pak Lurah mau daftar? Banci lo tak openi. Kemarin Ramadan telepon saya, Pak Kiai saya mau tobat. Sewenang saya, alhamdulillah banci tobat. Saya tanya caranya gimana? Insya Allah Ramadan ini saya berjilbab. Matanya lanang jilbaban. Apa ada hasilnya, Pak? Oh no, Pak. Saya ajak mereka umroh, Pak Camat. Umroh sama saya, umroh. Sampai kota Madinah cerewet, Gus saya sekamar dengan Gus Miftah. Nggak mau aku. Jempolku iso teles kabeh. Begitu nyampe kota Mekah mau tawaf bingung karena nggak ikut manasik. Ini tawafnya gimana, Gus? Gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Nanti ketemu Hajar Aswad, dari jauh kamu salam Bismillah Allahu Akbar. Banci, Bu, ketemu Hajar Aswad histeris. Begitu ketemu Ka'bah dan Hajar Aswad, langsung dia angkat tangannya, Bismillah Allahu Akbar. Muah, 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 muah. Ya Allah. Mereka rutin pengajian sama saya. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa, Kiai? Beda. Di belakang imam itu namanya makmum, kalau di depan imam namanya almarhum. Malah tanya, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Banyak. Kalau perempuan mati almarhumah, kalau banci mati aluminium. Dan namanya palsu semua, Pak Lurah, Pak Camat, nggak ada yang asli. Nama kamu siapa? Laura, Gus. Apa kuwi lanang ora wedok ora? Namanya siapa? Wah, saya Suzuki. Apa kuwi ketoke susu bulno kaos kaki. Ada lagi, beneran mereka kayak gitu. Oh, mereka banci kok. Nama kamu siapa? Sucipto. Walah, susune lancip diganjel boto. Boto dipasang ning kene, banci kurang ajar toh. Banci aku. Lah iki ngerti aku, Sukarlan iya. Asu nglekar ning dalan. Sangit ini tak kasih mesake. Pak Lurah
Badir di sini. Iki cah iki lho, nyaute cepet put. Kayak mantan copet iki. Tegane matamu kuwi. Lah aku ngombe apa ngawur wae. Apa-apa mok jaluk. Wingi yo ngono ngaji ning Palembang, Gus, kacamatanya dibuka. Begitu tak buka, aku khawatir. Engko kacamata njaluk mau buka, suwe-suwe kathok. Wah, bahaya. Enggak buka-bukaan pokoknya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya Pak, gara-gara saya diundang acara-acara seperti itu, disitulah pertemuan pertama kali saya dengan Mas Deddy Corbuzier. Dia ngundang saya di acara kopi susu. Loh, kopi ki hitam susu putih. Kowe goblok kok kowe kok. Akhirnya saya diundang Pak acara hitam putih. Saya itu ngiranya anak ini anak yang sangat sombong. Iki kita menungso kok sombong banget toh. Sampai sombongnya dia rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Ternyata dugaan saya salah, Pak. Kok suwe-suwe ambune peceren to iki? Oh. Pengajian kok ambune peceren iki jijiki. Pelanggaran nih. Pengajian kok ambune peceren. Monggo Pak, mumpung mampu peceren didahar monggo. Begitu kenal, yang saya pikir anaknya sombong 180 derajat kebalik. Saya mampu ya. Yo pindah nggon yo pengajian nih. Bapak Ibu para rahimakumullah. Ini bawa apa Pak Camat ini Pak Camat? Atau jangan-jangan ambune Pak Lurah ini? Setelah acara saya itu niteni orang begini ya, kalau orang terkenal, orang top, begitu ketemu saya dia langsung minta nomor HP, biasanya nggak sombong. Saya itu acara-acara lain ketemu hostnya, MC-nya, artisnya, kadang-kadang sombongnya minta ampun, seolah-olah artis ki wong paling top sak donya. Banyak acara-acara yang saya datangi seperti itu. Kenal itu cuman di syuting tok, keluar dari studio udah nggak kenal, itu banyak. Ini Mas Deddy selesai acara syuting di hitam putih, langsung dia nyamperin saya, bro share your nomor HP dong, dia bilang. Akhirnya saya kasih nomor HP, saya mau pulang ditahan, yuk kita collab YouTubean bareng. Dan YouTubean saya pertama kali dengan Mas Deddy itu langsung trending di YouTube waktu itu. Kita berbicara soal Pancasila dan agama. Inilah pertama kali dia jatuh cinta banget dengan Islam. Gara-gara saya bilang, apa pendapat Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Saya waktu itu mengatakan, Mas, saya nggak setuju orang yang mengatakan di dalam negara Indonesia semua agama itu benar. Saya tolak. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar, titik, bahaya Pak Lurah. Tiap hari Pak Lurah ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Jumat Hindu, Kamis Konghucu, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo, Bang. Ternyata buah pikiran saya itu setuju, masuk akalnya Deddy. Akhirnya setiap minggu sekali kita YouTubean bareng. Tiap malam dia telepon tanya tentang agama. Ini kan anak cerdas. Dia itu S3, gelarnya PhD, filosofi doktor.
Tanya kepada saya, S1 pun ijazah tidak saya ambil karena saya malu 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Dan Anda tahu, Deddy Corbuzier itu the best magician dunia, magician terbaik dunia, 2 kali di Amerika Serikat. Dan dia orang yang mendewakan akal, apa-apa harus masuk akal, apa-apa harus rasional, harus bisa diterima oleh otak. Jadi kalau tanya, kalau logikanya nggak nyambung, dia nggak mau tahu. Sampai satu ketika, ini yang benar-benar kemudian membuat dia jatuh cinta dengan Islam. Dia tanya sama saya begini, Gus, apa? Kenapa sih tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Banyak yang nggak rasional menurut saya. Contohnya apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan mustahil. Masa hanya setengah malam bisa menjangkau Mekah Palestina sampai langit ke-7? This is unbelievable, dia bilang. Ini tidak bisa dipercaya. This is irrasional. Ini tidak rasional. Apalagi contohnya, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk motong anaknya Ismail. Ini kan ngawur, anak cuma 1 kok disuruh motong. Nabi Musa tongkat dipukulkan, membelah jalan, membelah lautan dari jalan. Dobos, dia bilang, Tony Boster, waton muni dobose banter. Apalagi saya tanya, itu Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu kan mustahil. Tapi kalau Nabi Isa berjalan di atas air, saya bisa. Dan saya tes, Dedi itu bisa berjalan di atas air pakai trik. Iki menungso apa ya aku? Dia mengatakan apa? Kalau cuman kayak gitu saya juga bisa, katanya. Sekarang coba kasih penjelasan kepada saya, kenapa banyak ajaran agama itu tidak masuk akal? Jawaban saya waktu itu apa? Mas, perhatikan kata-kata saya. Kenapa tidak semua ajaran agama itu masuk akal? Jawaban saya sederhana. Kalau semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak butuh agama, cukup kuliah saja selesai. Langsung dia mengatakan apa? Kaget dia. This is so amazing for me. Utakmu ranyandak ini, ranyandak. Allah isomu bahasa Inggris mong I love you, you love me. I and you love-lovan. Iya. Akhirnya dia ganti saya ceramai, Pak Camat. Apa ceramah saya waktu itu? Bro, sekarang dijawab. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab sama dengan jawaban Anda. Pasti jawabannya adalah cinta itu dari mata turun ke hati. Kui salah tak kandani. Dia langsung pede, cinta itu dari mata turun ke hati. Langsung saya bilang, this is so stupid. Goblok kowe aku. Langsung dia, kenapa kamu bilang saya goblok? Jelas. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selama-lamanya kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Logika sederhana. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata. Walaupun mata tidak pernah melihat, ketika hatinya sudah cinta, maka semuanya akan terlihat indah adanya. Contohnya siapa? Si buta. Walaupun matanya tidak bisa melihat, nikah dengan orang yang tidak pernah dia lihat, meteng tak ada nih. Kenapa? Karena cinta dari hati naik ke mata. Langsung uteknya dia kemebul. Oh iya ya, ini oleh salahmu. Selalu melihat orang dengan kacamata ini, kacamata hitam matamu. Aku ki nganggo kacamata mergo aku ngantuk. Mila tak tutupi nganggo kacaku. Ngene. Bemah aku ngantuk kok. Kenapa sih kamu penasaran dengan mata aku? Kamu suka mata aku ya?
Hidup saya itu kurang tidur, habis waktunya di jalan sampai suaranya gerok. Hidup saya itu semuanya cukup kecuali satu, kelon. Oh, saya nggak pernah di rumah, gimana saya bisa kelon? Pak Camat, Pak Lurah, carikan aku istri Lampung dong. Iya. Loh, aku malah rondo tua ngacung. Lah aku rabi karo rondo tua ya modar aku. Teneh aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Akhirnya apa? Lambat laun dia belajar agama, soal agama kepada saya. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya malam-malam. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya jawab, really? Yes, I will to be a Muslim. Tolong bimbing saya masuk Islam. Apa jawaban saya, Bu? Gak usah, jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, bilang begitu. Gara-gara saya jawab seperti itu, dia malah penasaran. Kenapa? Karena banyak orang pengen mengislamkan dia, ditarik ke sana kemari. Kamu masuk Islam, sini saya bimbing. Kamu saya masuk Islam melalui saya sini. Saya yang diminta malah menolak. Akhirnya apa? Dia penasaran. Saya bilang, ya sudah, kalau kamu pengen masuk Islam, saya teleponkan Imam Masjid Istiqlal. Kamu Islam di sana. Dia bilang no. Kamu masuk Islam melalui siapa? Acara TV semuanya telepon. Tahu sendiri, Bu, dari Corbuzier siapa yang nggak kenal? Gus, tolong jadikan acara masuknya Islam Mas Dedi jadi acara televisi kami. Saya jawab no. Saya bilang sama Dedi, kenapa sih kamu pengen masuk Islam melalui saya? Apa jawaban dia? Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, Dad, besok wajah Islam kamu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ini orang yang marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini orang yang galak, maka Islammu akan menjadi Islam yang galak. Kalau pintu masuknya ini orang yang keras, maka Islammu akan menjadi Islam yang keras. Tetapi kalau pintu masuknya ini orang yang ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dedi bilang apa? Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu adalah kamu, bukan yang lain. Itu jawaban Dedi waktu itu. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan Islamku Islam yang menyenangkan? Jelas, kamu pengajian di kampus diterima, pengajian umum diterima, sama banji diterima, di kafe diterima, dunia malam diterima, londe diterima. Kan saya bisa ikut, matamu ya. Akhirnya tepat tanggal 21 Juni, malamnya saya masih pengajian di Polres Sidoarjo. Paginya saya langsung naik mobil dari Sidoarjo. Di rumah sudah banyak wartawan. Wartawan tanya sama saya, apa persiapan Gus Miftah mengislamkan Mas Dedi? Gak ada persiapan. Loh, kok gak ada? Karena saya sering mengislamkan orang. Dan masuk Islamnya Mas Dedi bagi saya sama dengan yang lain. Gak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Gak ada persiapan. Enggak. Nanti Mas Dedi mau ganti nama gak Gus? Mau ganti nama boleh. Enggak juga gak apa-apa. Toh gak ada syarat orang masuk Islam harus ganti agama. Kalau dia mau minta ganti nama, saya ganti. Siapa? Habib Rizik. Aku ngono tau waktu itu. Guyon maksud saya. Artinya nggak ada kewajiban orang masuk agama harus ganti agama. Ganti nama, kok ganti agama. Malamnya dia telepon, Pak. Gus, saya besok harus pakai baju seperti apa? Apakah saya harus pakai baju muslim? Enggak. Kenapa? Yang penting auratmu ditutup. Kamu mau pakai baju apa terserah. Dia bilang, saya nggak punya baju muslim, saya punyanya baju tactical. Akhirnya saya jawab, terserah, monggo. Begitu rampung Islam, akhirnya dia ditanya macam-macam sama wartawan. Kenapa sih Dad milih masuk Islamnya di Jogja melalui Gus Miftah? Karena Islamnya Gus Miftah itu nggak formalitas.
Nggak harus saya disuruh pakai ini, nggak harus disuruh pakai itu, saya nggak harus ganti nama dan lain sebagainya. Karena mohon maaf, yang penting substansinya. Kita itu kan kadang-kadang ribut hanya perkara pakaiannya, ribut tok. Masuk Islam harus dandannya begini, harus pakai kopiah. Awake dhewe iki suwe-suwe cangkem turah tak kandhani. Ana kiai nganggo blangkon dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusanmu karo blangkonku apa? Aku tuku blangkon ya duit-duitku dhewe, sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Masalah buat loh. Ini kalau di Mekah ini kondangnya minta ampun. Taal celuk sama orang Mekah. Ngopo? Mahada. Ini apa? Aku bingung, blangkon di bahasa Arab ya apa? Akhirnya saya jawab, this is a blangkon. Hada blangkon. Takoni meneh, mahua blangkon. Medasku. Lak nerangke kepiye? Akhirnya saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya blangkonnya dijaluk, Bu. Sini. Diambungi. Ya kecut kok goblok aku. Aku orang tahu ngambung kok gitu. Akhirnya tanya ini namanya apa kalau di Lampung? Wa mahada, ini loh blangkon matamu iki loh. Iki jenenge apa iki? Kok kaya bakso pentol. Orang Arab tanya, wa mahada, ini apa? Ini dalam bahasa Jawanya namanya apa? Hada mondolan. Kenapa orang Jogja itu kalau bikin blangkon mentolnya di belakang? Karena penyesalan itu pasti di belakang, bukan di depan. Kenapa penyesalan di belakang? Ya, karena kalau di depan namanya pendaftaran. Akhirnya disinilah dia berproses menjadi orang Islam, dan akhirnya tepat tanggal 21 Juni habis sholat Jumat jam 12:30 saya tuntun dia membaca syahadat. Itu pun saya tanya lagi, serius lo mau masuk Islam? Iya. Gak ada paksaan? Tidak. Sukarela? Iya. Bener cinta kepada Allah? Iya. Cinta kepada Rasulullah? Iya. Akhirnya baru saya tuntun masuk Islam. Dan seumur hidup saya melihat Mas Dedi menangis setelah dia membaca syahadat. Begitu saya tuntun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Selesai dia peluk saya nangis. Seumur hidup saya kenal dengan Mas Dedi, baru itu dia menangis. Saya tanya sama dia, what do you feel bro? Apa perasaanmu? This is so amazing for me. Ini bagi saya luar biasa Gus. Maka saya minta doa Bapak Ibu, doakan Mas Dedi, mudah-mudahan Islamnya istiqomah. Saya tanya sama dia, berat gak jadi orang Islam? Gak berat Gus, yang berat itu cangkemnya netizen. Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Apa-apa salah, apa-apa salah. Saya bilang santai saja bro, kalau banyak orang membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Masya Allah, ngono bro. Mila aku dibully gara-gara Banser, membela Banser kenapa tidak berangkat ke Papua. Aku santai wae, anggap wae hiburan. Ngono, kue lebay malah nangis. Lanang ngopo ya, minangkani panyuwunipun panitia kapurih ngemis-ngemis teng jamaah, siap-siap duwite. Gus minta tolong memimpin penggalangan dana infak, tulisannya gede banget, apa rumangsane mataku rabun. Ayo Pak Polisi, Pak Pejabat, duitnya toke kuwi yang ngono. Nonton kethek ning kebun binatangnya sangune 100.000, ndelok kiai viral 1000. Berarti larang kethek napa larang kiai? Kethek. Jenengan luwih ngajeni kethek napa kiai? Ayo ngomong kethek, ayo. Ayo tek ngomong kethek. Ajar nganggo iki delok wae. Ayo panitia siap-siap. Panitia siap-siap, pundi panitiane? Hadroh siap-siap. Ora dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya.
Pak Lurah siap-siap. Pak Sukirto, Pak Polisi siap-siap. Yo, endi infake panitiane? Suwen, kono mau Bang. Yuk, selawatin apa? Njaluk selawat model anyar napa model lawas? Anyar, durung dadi. Lawas napa anyar? Lawas kasete wis ilang. Ayo. Sing ngetokke duit oke nggih infak tak dongake muga-muga anake dadi kiai. Lah anake wedok muga-muga oleh bojo kiai. Rambutnya gondrong, kacamatane ireng. Ayo siap-siap. Sholawate wong NU mawon. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman Hadroy mandek. Suaramu keduren, suaraku lagi gerok kok dhuwur banget. Vokalisnya gue, sekrupane kayak Kipli gue. Oh, asli. Ora kae lho, rupane kayak Kipli lho. Ya, sareng-sareng. Siire diapalke. Niki sholawat niki sing memviralkan Gus Miftah saben malam Jumat. Tolong nggih lak malam Jumat ali kubure dongake nggih. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih balinda Hima nyawang konco hadoh kok wis setengah 6. Sini Bratasena berapa jam Pak Camat Pak Lurah? Mulai bar niki ajeng teng Bratasena. Setengah jam mbahmu setengah jam. Apa nih? Jam mati matamu, kiai jamnya mati. Allah, kalau lagi wis 15 dino ramuleh sakit. Kenapa? Ya kan aku kangen istri. Apalagi lihat kamu yang kemayu kayak gitu. Kan aku jadi berpikir yang iya-iya. Niki kula mulai sesuk tanggal 15. Tanggal 16 isuk kula wis mangkat umroh nganti tanggal 24. Mulai umroh ra langsung teng Yogya teng Semarang, pengajian kali wali kota Semarang. Tanggal selawe isuk mangkat Makassar. 26 Bali, 17 Surabaya. Bendina ngoten niku. Kan hidupku kasihan, jablay, jarang dibelai. Maka mudah-mudahan istri saya tetap satu di Jogja, satu di Lampung, insya Allah. Kenapa yang ngamin janda? Pak Lurah, saya nikah orang Lampung, boleh nggak Pak Lurah? Oh boleh. Ada yang mau daftar? Alah jilbabe pink ngacung apa ya kowe? Wis tuwa ngacung bubu. Abah, kata istri saya. Apa beb? Saya siap dimadu bojoku. Seweneng aku. Yes. Syaratnya apa? Asalkan abah mau diracun, mau diarakorasi doang.
Ibu-ibu harus ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul? Laki-laki itu imam, perempuan makmum. Betul? Makmum yang baik itu yang taat dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Loh, kok marahi cah nom? Ini fakta, fakta. Walah, si tok ora oleh-oleh. Iki lho, jilbabe pink siap ki lho mau rabi. Rondo ya ora apa-apa, rabi karo rondo ki nyenengke. Ibarat numpak jaran ra diajari iso mlayu dhewe. Ya, ngono Pak Camat. Kalau di Jogja itu banyak sekarang BPJS. Barisan para janda sosialita. Aslinya yo BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Lah Gus Miftah yo BPJS, buronan para janda sosialita. Kan mereka jatuh cinta sama aku. Rondo. Enten rondo teng mriki? Ana tangis kelayung-layung tangise rondo, atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani, ditumpaki arang-arang rondo. Apa ya Pak Lurah? On kula ajeng pesen kalih para santri ingkang mapan wonten pondok pesantren Hidayatul Quran. Ki santri tak pesen nilai ya, pesan kepada santri akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 5 menit rampung. Rungokno. Aku mbiyen yo santri, kok saiki aku ngandani santri mergo aku setahun duwe ilmune santri. Sing pertama tak kandani wong tua. Wong tua rungokno. Kadang-kadang sing ndadekke stres anak teng pondok napa teng kuliah niku justru wong tuane dhewe. Soale napa? Begitu anak mondok, anak kuliah rampung, kok anake nganggur, biasane wong tua niku cangkeme mulai cerewet. Le, kowe iki cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke. Rampung mondok kok kowe nganggur, lele. Gek kapan bales budi wong tuwamu? Penyakite wong tuwa ni. Umpama kula sing dikandani ngono tak jawab, gek ngapa jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Salah wong tua kita mriki niki. Ngapa kok njaluk balas budi karo anak? Wong tua niku kewajibane nyekolahke anak, mondokke anak. Anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang. Soal sesuk anakmu dadi apa kuwi urusane Gusti Allah. Kula mbiyen ra tau duwe cita-cita dadi kiai. Wong aku kuliah ra tau mangkat. Tapi lah Allah pun ngersake enteng. Jadi santri-santri kuwi nyuwun sewu, santai wae le. Masa depan kita itu Allah yang ngatur. Saya selalu bilang toh, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kue dadi santri sekolah sing tenanan, guru mulang, wong tua ndongake, ora usah kepikir macem-macem. Sesuk anakmu dadi apa iki ra ono urusane karo sekolahe. Pak Camat dulu basicnya apa? Enggak, kuliahnya apa Pak? Oh ya ini nyambung, sarjana ilmu pemerintahan. Pak Lurah? Oh nyambung. Kathah wong niku ra nyambung. Ijazahe apa, pekerjaane apa? Karena tidak ada jaminan seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Tak wenehi contoh, koncoku ki kuliah nang ndi?
teknologi nuklir. Saiki pekerjaane apa? Tukang gawe mercon. Ora nyambung. Lamun gawe mercon santri Hidayatul Qur'ane pinter. Imame traweh bar ngono iso. Sing mesake meneh tanggane bojo kula. Kuliah teng pundi? Geologi pertambangan. Jenengan pirsa saniki pekerjaane apa? Tukang kuras WC. Nganti montore kuwi lho ditulisi silitmu adalah rezekiku. Semakin okeh WC mampet pekerjaannya semakin okeh. Gak ada yang bisa menjamin Pak Camat. Sopo sing iso jamin? Santai wae brur. Apa meneh kowe mondok Hidayatul Quran kok apal alfiah apal 30 juz. Wong NU. Enteng bro. Delalah ra duwe beras, ra duwe duit, ra iso mangan. Delalah tanggane mati, mangan tak kandhani. NU dilawan. Santai wae. Enggak usah kemudian khawatir. Toh Rasulullah mengatakan apa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate maka Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Kula niku Bu, 8 tahun yang lalu, kok jangankan duwe pondok, tuku motor mawon rawani. 8 tahun yang lalu. Anak kula banter-banteri nyusu umur 2 tahun. Kula ra kuat nukokke susu anak kula. Nganti ben bengi aku rebutan susu kalih anakku. Sing bingung bojoku diwenehke anake apa diwenehke bapake. Akhirnya aku rapat karo anakku. Rapat apa? Persusuan. Akhirnya disepakati anakku isine aku wadahe. Oke. Tapi lak Gusti Allah pun ngersake enteng mawon. Sakniki santri kula 120 kabeh gratis tak pakani sedina ping 3. Mbiyen nggih mangan dhewe ra kuat sampai kelas kula mo 5 mergo kula melu maratuwa. Napa niku mo 5? Madhep mantep mangan melu maratuwa. Malah akhire M10. Madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15 madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwaku mung jawab apa? M1 napa Pak? Matamu. Niku kula lakoni Pak. Ora duwe apa-apa kok piye meneh. Ayo. Tapi lah Gusti Allah pun ngersake. Napa? Biyen kula ra kuat mangan, saiki aku iso makani wong 120. Biyen kula ra kuat mangan, saniki kula pengajian rutin teng pondok sing teko wong 10.000 sebulan pisan. Ora ana kothah infak, ora ana panitia, kabeh jamaah mangan. Aku yo ora bangkrut. Enteng lah Gusti Allah niku pun ngersake. Mila kok anakmu ning pondok kowe kepikiran piye-piye kuwi sing goblok wong tuwane tak kandhani. Dongane wong ki apa to ora dikabulke karo Gusti Allah? Ana wong donga, ya Allah kula pengen kipas-kipas mawon angsal duit, mandi bakul sate. Duit bro, duit. Ana sing kandha, ya Allah kula pengin ngobahke sikil ning omah dadi duit penjahit. Ana sing ndonga, ya Allah kula pengin wong sugih sak metro nika manut kalih kula, mandi tukang parkir. Giri manut, kanan ya tabrak ndase kok ngopo. Kabul. Ana meneh kanca kula niku ndongane ekstrim. Ya Allah kula pengen tengok-tengok mawon angsal duit, mandi dadi napa? Tukang tunggu WC. 2000. Loh, kurang apik apa Allah karo awake dhewe? Nggih napa mboten? Mila jenengan mondok ora usah mikir macem-macem.
pasrahke karo Gusti Allah. Sesuk dadi napa urusane Gusti. Jenengan iki ya lucu kok. Lah duwe santri, nyuwun sewu duwe anak. Dadi Mbah Mudin, mergo keluaran pondok kuwi belas ra bangga. Beda lah duwe mantu polisi banggane ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Matane mendelik ya, polisi. Lah adalah mantune Mudin, takoni mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ngenyek karo Mudin. Sesuk meneh takoni, mantumu apa? Mudin. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Kula kira seneng lak wong model ngoten niku dinyek. Lak Mudin niku pegawene Gusti Allah. Polisi namung pegawene negara. Ya ampun Mudin kok kepiye? Kula wingi ngaji nang Bareskrim. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang polisi Indonesia? Kula jawab polisi Indonesia sakniki apik kabeh. Tapi sesuai yang dikatakan Gus Dur, sing paling apik tetep loro. Apa patung polisi karo polisi tidur aku. Saya itu ada kajian bulanan di Masjid Mabes Polri itu loh. Saya diminta sebulan sekali. Ini kadang-kadang iso, kadang-kadang ora. Jadi yang bentino guyone karo polisi ini. Polisi niku wis apik, sing jengkelke polisi niku mung siji tak kandhani. Polisi Cilubah. Lampu merah, menggok montore nging ngono. Iya. Dancuk. Kowe iki ngopo aku? Sing ngrusak citra polisi iki kuwi asline. Lah liyane pemberantasan macam-macam polisi niku juwas. Sing polisi golek-golek ngoten niku lho. Niku mboten polisi, niku oknum polisi. Kuwi sing ngrusak iki kanca-kanca ngono kuwi. Takoni, SIM-nya ada? Ada Pak. STNK ada Pak. Pakai helm? Pakai Pak. Anda saya tilang kenapa? Nggak ada tutup pentilnya. Matane. Oh, apa hubungannya karo tutup pentil iki lho. Ya Randan, sing ngrusak awake dhewe iki ngono kuwi lho, Dan kanca-kanca ra duong ngono kuwi lho. Nggih napa mboten? Lah polisi niku ampuh demo bulan poso dibualangi karo pendemo. Kanca-kanca polisi bertahan ora oleh nglawan karo Pak Kapolri. Bahkan polisi Indonesia niku ampuh dibualangi watu karo pendemo. Sing mlebu ambulan watune. Juos niku Dan. Sing mlebu ambulan watune. Kadang-kadang dirusak karo oknum-oknum polisi sing ngono kuwi. Wan kurang ajar. Soalnya kula gadah pengalaman, kula motoran karo Brigjen Imam Sugianto, biyen dadi asprine Pak SBY, pangkate Kombes Imam Sugianto, niku angkatan 90A kalau nggak salah, letting 90A. Kula niku numpak motor teng Jakarta kesusu golek mangan, wong loro ngoten niku, kan lampu merah niku lak menggok, niku ana dua hal. Ono menggok kiri niku angsal bablas, ono sing kon mandek menunggu petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Niku nyuwun sewu, ono tulisane go ahead. Tegese apa? Kon langsung. Wah gitu kula menggok kali Pak Kombes niki dicegat. Wis polisine tuwa ireng aku ngono. Iya, berhenti. Langsung aku mbatin asu kowe aku ngono. Sing rusak citra iki sing ngoten niku. Lak liyane apik kabeh. Apa meneh kok polisi gelem angkat ngaji? Annasu yamutuna alama asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Pak polisi biasane ngaji, kan keren mati nih pas pengajian. Tapi lah polisi dolane ning mung pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak truk tak kandhani. Setengahnya nggih polisi Indonesia niki musim-musim fitnah. Neng Papua kata polisi sing ditembaki sing dipanah sak piturute. Niku hanya terjadi karena salah paham. Didongake polisine kuat. Amin. Negarane kuat. Amin. Papua segera aman. Amin.
Bagaimanapun juga saya berdiri bersama Papua. Kenapa? Karena Papua adalah Indonesia. Sudah tidak ada lagi yang lepas dari Indonesia. Tetap di bawah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Santai wae. Santri yo ingah-ingih. Dongake muga-muga sing dadi santri sesuk dadi kiai kabeh. Santri putri muga-muga dadi bojone kiai kabeh. Rambutnya gondrong, kacamatane ireng. Kan lumayan bro, kimcil. Pun kok diwacake sholawat hasbi robi ping 3 wis 5:30 nggih. Aku wis kesel. Halo tak kancani cie. Kamu perhatian amat sama aku. Kula ijazahke kagem jenengan kabeh sholawat hasbi robbi jalallah niki diwaca ping 3 saben bar salat. Unine napa? Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pak polisi karo dinas ning kantor ora ana pekerjaan waca selawate hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Teman-teman lantas daripada mikir sing ora-ora jenengan yo ngono doyak-oyak debt kolektor kan bayar utang macake iki bayar jawaban hasbi rabbi jalallah bayar ma fi qalbi ghairullah macane ping pinten nganti debt kolektore minggat insyaallah rampung utangmu diwaca ping 3 bar maca niku diwacake Fatihah pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi ping 11 insyaallah kabul hajate rampung masalahe amin Allahumma amin. Nggih diwaca bareng-bareng shallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi jalallah ma fi qalbi nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah.
Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Maos al-fatihah sepindah kagem hajat kula panjenengan pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 11 kali ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law kana bainana al-habib لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتلو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء